Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Prahma Alamyarso selaku Sekjen Paguyuban Jawa Tengah yang hari ini akan memandu talkshow Paguyuban Jawa Tengah, warga perantauan Jawa Tengah bicara, yang kali ini mengambil tema pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih maju, bermartabat, berdikari dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat adalah satu proses di mana yang menyebabkan masyarakat berinisiatif untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan, baik di lingkungan diri sendiri maupun juga di lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya dapat benar-benar menciptakan suatu lingkungan yang lebih kondusif, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Hal ini tentu selaras dan relevan dengan program kerja Pak Jokowi dalam periode kedua ini, di mana akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih handal, sehingga nantinya dapat benar-benar untuk menopang dan mendukung rencana Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia yang lebih bermartabat, adil dan makmur. Untuk itulah pada kesempatan yang sangat baik ini, kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Brigjen Purnawirawan Raden Susilo Huseno SH. Beliau adalah selaku Ketua Penasihat Paguyuban Jawa Tengah dan juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 1991-97. Selamat datang Pak Musino. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Insinyur Sudarto MM INV. Beliau adalah perekayasa ahli utama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan juga sebagai pengurus paguyuban dari Sukoharjo. Selamat datang Pak Sudarto. Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam sehat. Semangat. Baik, kita mulai saja talkshow hari ini. Jadi Pak Musino, kita tahu bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya untuk merancang bangun untuk menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Untuk itu tentunya harus disertai dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Nah, sejauh mana, seberapa penting sebenarnya pemberdayaan manusia itu dapat untuk menopang dan mendukung realisasi dari program pemerintah ini? Silakan. Terima kasih Pak Prahma, Pak Darto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Prahma sudah mengawali, utamanya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat Indonesia tentunya. Memang semua sudah diwaspadai oleh pemerintah dan telah dilakukan usaha-usaha bagaimana agar warga negara itu senantiasa diberdayakan, kemampuannya sesuai dengan keahlian masing-masing untuk semua terpadu di dalam menumbuh kembangkan Indonesia yang tercinta ini. Tetapi juga kita ketahui bahwa jumlah warga negara Indonesia adalah cukup besar, menjadi negara keempat ya, antara Amerika, kemudian Cina, Amerika, India, dan kita, baik Indonesia. Tentunya beraneka ragam. Dengan beraneka ragam itu tidak semudah kita mengangkat atau memberikan kesempatan yang relatif sama, tetapi juga memang beda-beda. Jadi, dan di samping itu juga ternyata dengan variasi yang ada, itu perbedaan antara yang punya dengan yang tidak punya itu sangat jauh sekali. Ya, dengan demikian maka membuat sesuatu yang tidak menyenangkan kadang-kadang. Ya. Apalagi tayangan-tayangan di televisi, kita melihat para selebriti itu dengan rumah mewahnya, mobil mewahnya, bahkan rumah punya 2 kolam renang di atas dan di bawah. Ini sesuatu yang repot bagi yang memang kemampuannya amat sangat terbatas. Karena untuk mencari sesuap nasi saja, setiap hari makan sekali saja, itu agak susah. Tetapi tadi yang saya sampaikan, tayangannya adalah yang bermewah-mewah. Sehingga ini kalau dibiarkan saja, itu pasti akan menjadi repotnya
pemerintah di dalam menangani kesejahteraan rakyat. Untuk itu maka perlu ada penanganan khusus, ya, walaupun Departemen Sosial utamanya itu sudah merancang segala sesuatunya, tetapi karena jumlahnya banyak itu tidak akan bisa merata sementara ini, tapi masih ada kesenjangan-kesenjangan di sana sini. Dengan demikian maka pemerintah tetap harus berusaha bagaimana masyarakat ini diberdayakan dan mendapatkan kesempatan untuk juga memperoleh hak hidup yang wajar untuk bisa benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya kira demikian, Pak Prama. Ya, kalau kita melihat sampai sejauh ini, apakah pemerintah Republik Indonesia sudah artinya sudah maksimal dan optimal dalam hal memberdayakan warganya? Tentunya apakah segala fasilitas prasarana yang diperlukan sudah disiapkan, kemudian dengan tenaga-tenaga pemberdayanya. Nah, itu apakah menurut Bapak hari ini sudah optimal atau perlu lagi ditingkatkan? Saya kira menurut ukurannya memang sudah optimal. Ya. Tetapi masalahnya karena keanekaragaman tadi, jumlahnya banyak, kemudian letaknya di seluruh pelosok tanah air, 17.500 pulau, sehingga tidak bisa terjangkau yang sama. Setiap kebijakan itu sampai kepada mereka-mereka. Untuk itu maka harus ada upaya khusus di samping pemerintah, tentunya peran-peran dari non pemerintah, ya, kemudian LSM atau lembaga-lembaga sosial itu ikut aktif di dalam membantu mensejahterakan rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Iya. Terus sampai sejauh mana pengaruh dari pemberdayaan masyarakat ini terhadap kemajuan dari bangsa Indonesia, Pak? Merupakan salah satu prioritas. Memang tidak satu-satunya. Yeah. Karena pendidikan juga perlu ditumbuh kembangkan, kemudian kesejahteraan tadi, kemudian juga memperhatikan keanekaragaman warga atau penduduk, yaitu ada disabilitas, ya, yang kemampuannya memang, kemudian ada yang sudah bekerja tetapi ternyata hasilnya tidak bisa membiayai kehidupan keluarga secara wajar. Kemudian juga banyak yang juga masih katakanlah maunya sendiri, dia tidak peduli terhadap apapun, yang penting dia hidup, dia bisa berbuat sesuatu yang negatif, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk itu maka tetap kita utamanya tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi swasta juga lembaga-lembaga sosial itu selalu berusaha untuk membantu pemerintah di dalam mencerdaskan dan memberikan kemampuan lebih bagi mereka yang membutuhkan. Baik Pak Musiro, jadi masih banyak yang harus disinergikan oleh seluruh pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun kalangan organisasi dan komunitas, sehingga nantinya apa yang menjadi program besar pemerintah untuk memberdayakan semua komponen yang ada di bangsa ini dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Baik, kemudian kami akan mencoba menanyakan terkait dengan terapan di lapangan ini Pak Sudarto. Jadi sejauh mana kira-kira pemberdayaan masyarakat, warga terutama mungkin khususnya ini yang ada di daerah Sukoharjo atau Jawa Tengah, yang terkait dengan pemberdayaan potensi-potensi baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, sehingga nanti benar-benar dapat meningkatkan PAD yang ada di daerah Sukoharjo maupun Jawa Tengah. Ya, terima kasih Pak Prama. Bapak Ibu sekalian yang hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kita semua dan semangat untuk bekerja. Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, perkenankan kami memperkenalkan dulu Pak, bahwa di Sukoharjo itu kita sudah berdiri paguyuban Kesumajaya. Keluarga Sukoharjo makmur di Jakarta Raya itu sejak 27 Juli tahun 95. Nah, ketika itu sudah dipelopori
ketuanya Pak Marsmahar Suwarno Hadi Widodo, dan di penasihatnya diantaranya Pak Jenderal Poniman, Prof. Dr. Suhardiman, dan Pak Dr. Sukamdhani. Nah, itu sesepuh yang memberikan pengarahan pada kita sebagai penerus. Nah, kemudian dulu bahwa orientasinya adalah memang pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat ini punya aset sebetulnya di masyarakat. Aset pertama di Sukoharjo itu sebetulnya mayoritas SDM dan produk yang didukung SDM, karena sumber daya alamnya beda dengan Wonogiri, misalnya Karanganyar Solo, yang banyak itu enggak. Sehingga mayoritas masyarakat di Sukoharjo itu mengoptimalkan, mengembangkan jati diri mereka masing-masing berdasarkan pengalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kriteria pemberdayaan masyarakat itu sudah relatif harmonisnya kalau mau tercapai, walaupun masih terus dilakukan. Kebijakan program kegiatan kementerian, lembaga, dan pusat yang dikawal oleh Pak Presiden, ya. Kemudian dunia usaha sendiri, dan dukungan pengembangan iptek. Nah, contohnya aja di Sukoharjo itu yang mendunia adalah produk jamu. Nah, jamu itu jamu gendong sampai ke Pitorma Parmaka. Nah, jadi kalau dulu tahun 2008 dan sebagainya masih mayoritas jamu bubuk seduhan. Jamu gendong itu memang full. Nah, sampai di Jakarta. Sehingga ketika itu kita pemberdayaan dari paguyuban itu mensupport itu. Jadi misalnya dulu ada kelompok usaha bakso dan jamu gendong. Karena itu suami istri. Dan itu mayoritas adalah warga yang tersebar di Indonesia, mulai Aceh sampai dulu Timur masih itu, sampai Papua, itu adalah mayoritas orang Sukoharjo dan Wonogiri. Dan satu produk yang jodoh ini adalah suaminya penjual bakso, istrinya jamu. Dan jam sekarang ini sudah mendunia sampai dukungan iptek dengan program saintifikasi jamu. Kemudian sampai marketing digital sudah. Jadi itulah perkembangan jamu di Sukoharjo. Dan yang kita kawal dulu sampai satu-satunya ada warung jamu. Inilah yang contoh yang konkret. Sekarang ada kafe jamu di Pasar Muter. Nah, itu tidak mudah membuat itu. Jadi mulai dari kita memberikan alih teknologi proses penyediaan bahan baku jamu, formulisasi jamu yang akan kita kawal, baik itu mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Badan POM, ya, sampai dukungan Pemda, Pak Gubernur dan SKPD, kemudian di tingkat kabupaten, serta betul-betul masyarakat di sana. Nah, itu yang sehingga ada juga desa jamu yang menghasilkan pon-pon dan sebagainya. Dan Jawa Tengah merupakan sentra jamu Indonesia. Nah, inilah sebetulnya mudah-mudahan nanti PJT perwakilan Jawa Tengah dengan kementerian lembaga bisa, kami mengharapkan doronglah fasilitasi dan lindungi kafe jamu di Jakarta. Insya Allah ya Pak ya, kita mengharapkan itu. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat Jawa Tengah itu sebetulnya ada link and match terhadap mensupport produk. Jadi produk jamu yang benar itu menggunakan gula asli dari barling Mas Cakep. Baik itu gula Jawa maupun gula semut. Nah, jadi Bapak nanti bisa merasakan kalau jangan sampai jamu tapi gulanya gula pasir. Nah, inilah yang sebetulnya memberdayakan masyarakat itu dari masyarakat. Nah, kita sebagai entah itu aparat, pejabat, atau paguyuban bisa mengkolaborasikan usaha-usaha ini. Nah,
Sehingga Jawa Tengah itu sebetulnya kan menurut kita kan mininya Indonesia. Nah, kami juga gitu. Jadi misalnya kami inovasi yang akan kita dorong tadi, saintifikasi jamu itu didukung perguruan tinggi. Banyak, mulai dari UGM, UNS, Ahmad Dahlan, IPB dan sebagainya. Itu sekarang luar biasa untuk mencapai produk-produk fitofarmaka. Nah, dari kayak di Kelor Pak Suhadi yang di Muter itu ada juga, jadi sudah. Jadi inilah yang sebetulnya harus bukan hanya kita banggakan ngomong, tapi harus didukung, dilindungi dan difasilitasi, itu yang kita harapkan. Nah, kedua, produk Jawa Tengah itu furniture. Sukoharjo, Trangsan itu sejak dulu zaman Belanda sampai sekarang Rotan dan sebagainya. Kemudian sentra garam rakyat Pak yang luar biasa itu bisa menswasembadakan di daerah itu. Nah, inovasi teknologi untuk proses dan sebagainya implementasi di Jawa Tengah sudah cukup. Baik, kalau dilihat dari sisi regulasi pemerintah Pak Darto, karena ini kan kita kalau jamu itu kalau tidak salah masih ada beberapa problem kendala di DPP POM dalam hal sertifikat halal ya. Sudah oke. Ya, nah, itu apakah ada regulasi-regulasi dari pemerintah yang sekiranya bisa menunjang agar lebih dipermudah baik itu untuk bidang ekspornya nanti dan lain sebagainya? Ya, Pak. Sisi perindustrian, kebetulan mayoritas jamu itu kewenangannya Badan POM sama Kesehatan. Kalau perindustrian itu mendukung terutama proses untuk penyediaan bahan baku teknologi yang masih di hulunya atau antara. Kalau sudah di hilir memang kalau dari Badan POM itu ada izin edar. Tapi sekarang luar biasa dari pemerintah itu memfasilitasi untuk kemajuan dalam usaha, apalagi produk yang berbasis ini jamu itu produk kesehatan berbudaya lokal, Pak. Itu harus betul-betul sudah all out. Jadi pendampingan CPOTB, cara produksi obat tradisional, pedoman-pedoman dan sebagainya itu hampir setiap minggu ada event-event untuk DPD-GB Jamu Jawa Tengah. Nah, inilah yang kami ikutin dan ini mudah-mudahan menjadi suatu model strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis produk atau sumber daya alam lokal. Jadi aset kita kan ada yang Sukoharjo itu asetnya adalah SDM yang punya, dan karena ini juga merupakan suatu turunan sejak penyangga kerajaan kan di jamu ini. Nah, akhirnya alhamdulillah Pak Jokowi tetap melestarikan dan memberikan contoh konkret lah untuk jamu yang langsung seduhan di rumah tidak. Nah, jadi kalau di Jakarta nanti bisa dibuka kafe jamu, insya Allah pasti disupport oleh Pak Presiden. Gitu. Ya, jadi memang kita tidak boleh meninggalkan kearifan lokal dan baik itu dari sisi budayanya, sumber daya alamnya juga. Karena sebenarnya kita punya potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Hanya bagaimana kita bisa memberdayakannya, tentunya dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas dari pemberdaya itu sendiri. Nah, kira-kira apakah ada satu target khusus Pak yang di Jawa Tengah mungkin, tepatnya nanti di Sukoharjo ya, terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusianya? Karena kita juga sekarang mengalami masa-masa pandemi kemarin masih belum kondusif. Nah, kira-kira apakah ada satu strategi atau konsep khusus yang bisa diterapkan oleh warga dan juga mungkin oleh para pemimpin yang ada di Jawa Tengah maupun di kota-kota yang ada di Jawa Tengah agar bisa berinovasi dan berkreativitas dalam hal memberdayakan warganya? Kita punya pemikiran bersama bahwa untuk melestarikan kelanjutan industri itu basicnya satu SDM untuk menguasai FT. Nah, di daerah Sukoharjo itu dulu kita ini kan bahwa ada Muter itu ada kampung jamu itu dan sebagainya, dan itu mulai dikenalkan mulai sejak pendidikan SD, kunjungan dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya diangkat oleh Jawa Tengah bahwa sinergi raw material itu kan punya keunggulan masing-masing daerah yang bisa disinergikan dan dikembangkan untuk kemajuan masa depan, diawali dari pendidikan itu. Nah,
kayak di Nguter itu kita dorong ke depan ada paket suatu alih teknologi. Jadi selain produksi tetapi juga ada pelatihan-pelatihan yang kontinu. Nah, kayak di kafe jamu itu bisa untuk menjadi alih teknologi. Ya. Nah, sehingga secara tadi harapan kita rintisan dari Jawa Tengah itu menjadi diformulasikan suatu model untuk pengembangan, strategi pengembangan, Pak. Menurut kami kompetensi SDM untuk mengolah sumber daya alam berbasis lokal. Yeah. Jadi misalnya daerah tertentu, atau ini keunggulannya jahe di sini, kemudian kunyit itu yang berkualitas untuk minuman lengkuas dan sebagainya itu, laos dan sebagainya itu sebetulnya spesifik daerah. Walaupun ada teknologi yang berkembang, tetapi justru pemberdayaan daerah itu harus kita akui, kita hormati, kita hargai menjadi suatu komponen produk yang sinergi. Gitu. Ya, ya. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit mengenai realisasi yang ada di Jawa Tengah. Nah, bagaimana menurut Pak Buseno terkait dengan potensi yang ada di Jawa Tengah? Selaku Ketua Penasihat Paguyuban Jawa Tengah, apa yang bisa dilakukan oleh Paguyuban Jawa Tengah di dalam mengoptimalkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat diberdayakan? Terima kasih Pak Prahma. Jadi kita semua mendengar tadi uraian dari Pak Darto yang saya kira sudah cukup membuat gairah hidup, utamanya di daerah Sukoharjo yang tadi sudah diceritakan bagaimana yang terkait dengan pertumbuhan yang menyangkut jamu-jamu yang insya Allah itu melibatkan semua warga juga di Sukoharjo, dan diharapkan memang itu tidak hanya berhenti di situ, tetapi keluarga Jawa Tengah apa salahnya mencontoh dan meniru serta ikut mengembangkan, ya. Dengan demikian maka secara menyeluruh, utamanya Jawa Tengah dulu, nanti bisa mengembang ke wilayah lain, ya. Dengan demikian maka apa juga yang setelah dilakukan oleh Presiden kita Pak Jokowi, setiap hari itu minum jamu tiap pagi, ya, jamu, dan ternyata beliau juga sehat, alhamdulillah sekali, ya. Jadi untuk itu maka tadi juga sehubungan dengan Jakarta perlu juga ikut membesarkan, artinya membesarkan dunia jamu ini dengan membuat kafe-kafe dan sebagainya. Kalau kafe kopi sudah banyak, ya, kafe jamu ini yang perlu kita munculkan lagi, karena ini adalah asli produk lokal, dan ini adalah merupakan kebanggaan karena di luar negeri pun itu sudah mulai dikenal jamu itu, dan juga warga Jakarta yang asal daerah itu juga banyak yang asal daerahnya itu membuat jamu dan dipasarkan di Jakarta. Tetapi kita perlu sekarang menengah ke atas juga dibiasakan untuk minum jamu, karena itu sesuatu yang positif dan memberikan kesehatan badan dan jiwa, insya Allah. Kira-kira itu Pak. Ya, harus memang dimulai dari pemimpinnya, harus dapat memberikan contoh minum jamu seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian nanti juga para bupati, wali kota, dan gubernur bisa untuk memasyarakatkan, memberdayakan apa-apa yang menjadi potensi di masing-masing daerahnya. Pak Darto, mungkin masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan potensi daerah yang perlu diberdayakan. Ya, terima kasih Pak Prahma, bahwa Jawa Tengah itu punya potensi yang bisa disinergikan, dioptimalkan masalah mutu produk, terutama potensi lahan garam di Pantura. Rembang, Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes. Itu luar biasa potensinya lahan, dan itu menjadi sumber mata pencaharian saudara-saudara kita di pesisir. Nah, permasalahannya bahwa masalah petani atau petambak garam ada, tapi saya mengistilahkan pegaram itu adalah orang-orang yang sudah kita hormati sejak dulu kala memproduk garam untuk dikonsumsi oleh kita semua. Jadi kita hormati dulu, kita hargai bapak-bapak yang pendahulu, itu luar biasa. Nah, namun permasalahannya adalah keterbatasan, Pak. Terutama aksesibilitas masalah teknologi. Untuk memproduksi, untuk menghasilkan garam, satu yang menjadi program pemerintah
sejak dulu sampai sekarang itu belum tercapai. Pertama, swasembada garam konsumsi beryodium. Itu manfaatnya untuk penanggulangan gaki, kalau sekarang istilahnya stunting. Nah, itu indikatornya kalau setiap masyarakat di setiap kabupaten kota, itu 90% masyarakatnya mengkonsumsi garam beryodium minimal 90%. Nah, ini data statistiknya beberapa tahun kosong. Yang kedua, mendukung program swasembada garam industri. Targetnya mengurangi impor. Nah, jadi keterbatasan tadi, alhamdulillah saya sebagai ASN juga di perindustrian, tidak henti-hentinya kami memperoleh dengan ridho Allah, saya alhamdulillah concern untuk membuat inovasi teknologi itu. Dan itu masalahnya adalah ketika alih teknologi, itu betul-betul harus ada pendampingan di lapangan. Nah, ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Nah, untuk pemerataan inilah perlunya tadi guyub, gayeng, salawase. Guyubnya bagaimana, gayengkannya gimana? Syarat gayeng itu kalau rukun. Nah, rukun program yang terintegrasi, para pemerhati, paguyuban dari Kabupaten dan Jawa Tengah, yang pemerintah sudah tidak henti-hentinya mendorong, ini mari kita guyub dulu. Merukunkan, memberdayakan masyarakat yang di depan mata punya prospek yang luar biasa. Ini saya kira sekali lagi perlindungan dan fasilitasi dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi suatu kunci success story pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah yang menurut kami pokok di Jawa Tengah. Nanti monggo strateginya, arahan Pini Sepuh sama pejabat di dalam hal ini, saya kira kami sebagai inventor sudah membuktikan alih teknologi melalui peningkatan kompetensi SDM, demplot alih teknologi harus di lapangan, Pak. Tidak hanya di meja, tetapi di lapangan. Dan itu harus penuh kesabaran, pendampingan secara kontinu. Jadi saya ngawal teknologi itu sejak tahun 2008 sampai sekarang, alhamdulillah tiada henti, tiada bosan, tinggal menunggu dukungan, fasilitasi dan untuk di lapangan. Jadi saudara masyarakat kita sangat menunggu kedatangan itu, Pak. Baik, ternyata cukup menarik juga pembahasan kita pada hari ini terkait dengan pemberdayaan warga dan juga sumber daya alam. Untuk closing statement, Pak Musino, silakan memberikan semacam arahan-arahan atau target atau harapan yang bisa dicapai oleh pemerintah kita. Terima kasih Pak Brahma, Pak Darto yang saya hormati, para pendengar yang setia dan saya banggakan. Kita sudah mendengarkan tadi, utamanya beberapa hal yang dikaitkan kepada pengalaman apa yang telah dirintis Pak Darto sejak 95. Jadi itu adalah sangat bermanfaat. Itu adalah baru salah satu bagian saja. Masih banyak sebenarnya Pak Darto ingin menyampaikan, tetapi kesempatan waktunya terbatas. Tetapi apa yang disampaikan tadi itu memberikan trigger kepada kita. Masih banyak yang bisa ditumbuh kembangkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Jadi untuk itu maka saya kira Pak Frama sudah mencatat beberapa tadi yang merupakan tekanan-tekanan yang bisa ditumbuh kembangkan yang disampaikan oleh Pak Darto, dan itu merupakan juga nanti program kerja dari PGT. Ya, mudah-mudahan PGT kemudian lebih berkembang lagi dan lebih memasyarakat, dan juga betul-betul ini memberikan dorongan agar masyarakat secara pribadi itu ikut bertanggung jawab terhadap perilakunya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya kira itu, dan mudah-mudahan paguyuban Jawa Tengah benar-benar membuka dan memfasilitasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Guyub, gayeng, saklawase. Baik, terima kasih Pak Musino dan Pak Darto yang telah memberikan beberapa wacana, arahan dan juga pencerahan pada kita semuanya terkait dengan pemberdayaan potensi warga dan juga sumber daya alam.
Kalau bisa kita simpulkan, yang pertama adalah dalam rangka memberdayakan warga dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kita perlukan sekarang itu adalah, yang pertama adalah adanya kesetaraan. Tadi disampaikan oleh Pak Fusino, kesetaraan antara yang diberdayakan dan yang memberdayakan. Ini harus bisa saling mengisi, saling berkolaborasi. Yang kedua adanya prinsip partisipasi. Jadi keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini harus dibarengi dengan partisipasi dari masyarakat yang diberdayakan, agar tetap bisa serius fokus untuk melaksanakan dan mempunyai niat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah keswadayaan atau kemandirian. Jadi dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri, lingkungan bisa lebih mandiri, sehingga tatanan hidup masyarakat keluarga bisa lebih baik, lebih mandiri dan lebih produktif, sehingga dapat untuk menopang kemajuan dan pembangunan di Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah tadi disampaikan oleh Pak Sudarto, adanya kesinambungan. Jadi prinsip kesinambungan ini harus tetap dijaga. Jadi jangan hanya kita sangat di awalnya saja, tetapi ini butuh proses, butuh waktu yang nantinya pemberdayaan warga ini dapat terus dilaksanakan dari warga satu ke warga yang lain, dari pemerintah satu ke pemerintah yang lain. Jangan sampai terputus di tengah jalan, sehingga nantinya keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam ini dapat benar-benar akan menopang implementasi program kerja pemerintah sebagaimana yang tercantum di dalam program kerja Pak Jokowi, yang salah satunya adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan juga daya saing bangsa Indonesia, sehingga nantinya bangsa Indonesia dapat bersaing di kancah di pasar internasional sejajar dengan bangsa-bangsa lain di Asia, sesuai dengan salah satu nawacita yang diprinsipkan oleh Bapak Jokowi. Demikian Pak Pirsa setia TV Link yang budiman, Talkshow Paguyuban Jawa Tengah, warga perantau Jawa Tengah bicara. Semoga apa yang telah kami laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat, memberikan kontribusi dan nilai tambah khususnya bagi kemajuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat, lebih berdikari dan mandiri. Paguyuban Jawa Tengah, Guyub Gayeng Saklawase. Terima kasih Pak Fusino. Monggo. Terima kasih Pak.